Pernahkah kalian memperhatikan seekor larva kecil di pasir kering yang tampak seperti berjalan dengan arah yang keliru? Alih-alih maju seperti kebanyakan makhluk hidup, ia justru memilih jalan mundur. Namun tunggu dulu, jangan terburu-buru menghakimi, karena di balik langkah yang tampak ganjil itu, tersembunyi kisah evolusi, strategi, dan filosofi yang mencengangkan. Fakta pertama yang perlu diluruskan adalah ini. Undur-undur berjalan mundur bukan karena kesalahan, kebingungan, apalagi kebodohan. Sebaliknya arah geraknya adalah bentuk kecerdasan alami yang diwariskan oleh jutaan tahun seleksi alam. Jalan mundur bukanlah kelemahan, melainkan strategi bertahan hidup yang telah terbukti ampuh di dunia liar yang penuh ancaman. Jika kita menyaksikan larva undur-undur bergerak di pasir, ia tampak tenang, nyaris tak terlihat. Tapi ketika waktu yang tepat tiba, ia bergerak mundur dengan gesit, seolah-olah sudah tahu kemana harus pergi. Inilah kekuatan utama mereka, bergerak dengan keyakinan ke arah yang tidak biasa. Dari sudut pandang ilmiah, tubuh undur-undur, khususnya dalam fase larva, sangat spesifik dan efisien. Ia memiliki 3 pasang kaki melengkung ke depan dan bagian cakar yang mencengkeram lebih kuat ketika digunakan untuk menarik tubuh ke belakang daripada mendorong ke depan. Bayangkan saja seperti seseorang yang mencoba mendaki bukit pasir dengan tangan ditarik ke belakang. Jika tubuh kita didesain seperti undur-undur, justru kita akan lebih stabil saat mundur ketimbang maju. Itulah mengapa gerakan mundur bagi larva ini bukan hanya mungkin, tapi lebih efisien dan lebih kuat. Dan karena undur-undur hidup di permukaan pasir yang longgar dan mudah tergelincir, gerakan ini menjadi kunci utama untuk mobilitas mereka. Dengan bergerak mundur, mereka mengurangi gesekan yang tak perlu, memaksimalkan cengkeraman, dan bisa menyusup ke dalam pasir dengan lebih mudah. Bukan hanya soal efisiensi, gerakan mundur juga berperan besar dalam evolusi strategi bertahan hidup undur-undur. Saat berjalan mundur, jejak yang ditinggalkan di atas pasir tidak mudah terbaca oleh predator. Ini seperti kemampuan alami untuk menghapus jejak digital mereka dari dunia nyata, tepatnya dari radar para pemangsa. Undur-undur terkenal dengan jebakan berbentuk corong di pasir yang mereka gali untuk menangkap semut atau serangga kecil lain. Gerakan mundur sambil menggali adalah cara terbaik untuk membentuk ceruk yang dalam dan licin. Setiap butiran pasir yang digerakkan mundur akan memperkuat bentuk jebakan. Inilah arsitektur predator mikro yang sangat presisi. Di alam liar, gerakan tidak biasa bisa berarti kesempatan hidup. Banyak predator telah mengembangkan insting untuk mengejar mangsa ke arah depan. Namun ketika mangsanya justru kabur ke belakang, mereka kehilangan ritme perburuan. Gerakan mundur menjadi bentuk kamuflase gerak yang tak terduga. Yang menarik, dalam banyak budaya lokal, gerakan mundur seringkali tidak dilihat sebagai sesuatu yang positif. Di beberapa daerah di Indonesia, undur-undur dianggap lambang kesialan, terutama karena asosiasi dengan langkah mundur yang diartikan sebagai kemunduran hidup. Namun ada pula tafsir lain yang lebih reflektif. Dalam falsafah Jawa, misalnya, gerakan mundur bisa dimaknai sebagai bentuk kerendahan hati, sebagai sikap orang yang tahu diri dan tidak ingin menonjol. Undur-undur yang hidup diam-diam dan bersembunyi di balik pasir mencerminkan jiwa yang tidak mencari sorotan, tetapi tetap kuat dan penuh dengan strategi. Gerakan mundur juga bisa dilihat sebagai simbol introspeksi dalam hidup. Tidak semua harus maju terus, kadang untuk menang, kita harus mundur satu langkah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk melihat gambaran besar dan menyusun strategi yang lebih matang.
Undur-undur bukan insinyur lulusan universitas, tetapi alam telah mengajarinya cara menciptakan perangkap yang jauh lebih efektif dibandingkan banyak rancangan manusia. Undur-undur adalah makhluk mungil yang menjadi simbol kejeniusan strategi berburu di dunia mikro. Undur-undur dalam fase larvanya membangun jebakan dengan bentuk yang sangat khas, kerucut sempurna yang cekung ke dalam. Uniknya, struktur ini dibentuk bukan dengan alat bantu, melainkan dengan gerakan tubuhnya sendiri. Ia menggunakan rahang dan bagian lateral tubuh untuk melempar pasir keluar dari tengah titik jebakan sambil bergerak mundar-mandir melingkar. Gerakan ini bukan acak tetapi sangat teratur. Tiap butir pasir yang dilempar memiliki tujuan, yakni menciptakan sudut lereng yang licin dan tidak stabil. Proses ini berlangsung dalam satu arah melingkar dan akan terus berlanjut hingga tercipta bentuk corong simetris. Tanpa jangka, tanpa penggaris, hanya insting dan desain tubuh. Bukankah itu menakjubkan? Jebakan undur-undur bukan sekedar lubang. Ini adalah contoh nyata penerapan hukum fisika klasik. Dua prinsip utama yang bekerja dalam struktur ini adalah: pertama, gravitasi. Begitu seekor semut atau serangga kecil melintasi tepi jebakan, berat tubuhnya akan menariknya turun ke dalam lubang. Tidak ada permukaan datar untuk menapak, semuanya miring ke titik pusat. Kedua, gesekan yang minim. Sudut lereng pasir dibuat sedemikian rupa agar pasir selalu longsor ketika diinjak. Akibatnya, mangsa akan tergelincir berulang kali setiap kali mencoba keluar. Sebaliknya, posisi undur-undur sendiri berada di titik terdalam, tempat yang justru paling stabil. Ia siap menanti dengan rahangnya yang tajam, lalu menyeret mangsa masuk ke bawah pasir tanpa peringatan. Para ilmuwan tak tinggal diam menyaksikan kejeniusan ini. Dalam berbagai studi biomekanika dan robotika, jebakan undur-undur telah menjadi model alami yang dikaji secara serius. Penelitian yang dilakukan oleh tim dari University of Cambridge menemukan bahwa efisiensi jebakan ini melampaui banyak perangkap buatan manusia, baik dalam hal penggunaan energi, waktu konstruksi, maupun tingkat keberhasilan menangkap mangsa. Bahkan dalam dunia desain pertahanan dan taktik militer, beberapa prinsip jebakan undur-undur mulai menginspirasi pembuatan perangkap otomatis berbasis gravitasi dan desain medan miring. Undur-undur tak sadar telah menjadi guru bagi manusia. Meski tampak rumit, konstruksi jebakan ini hanya memakan waktu beberapa menit. Undur-undur tidak membutuhkan waktu berjam-jam seperti manusia saat membuat bangunan. Dalam waktu singkat ia sudah dapat menciptakan perangkap yang siap pakai, efisien, dan sangat efektif. Dalam eksperimen terkontrol, seekor undur-undur yang ditempatkan di wadah berisi pasir kering akan mulai menggali hanya dalam hitungan detik. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia telah menyelesaikan jebakan dengan sudut lereng sekitar 30 hingga 40 derajat. Sudut yang tepat untuk menjatuhkan mangsa tanpa memberikan kesempatan kabur. Tidak berhenti sampai di situ, jebakan undur-undur bersifat adaptif. Ketika bagian dari lubang tersebut rusak, baik oleh angin, hujan, atau mangsa yang terlalu besar, undur-undur akan segera memperbaikinya. Ia akan kembali melingkar, melempar pasir keluar, dan memperdalam bagian yang datar. Bahkan jika ia merasa jebakannya terlalu dangkal untuk kondisi lingkungan tertentu, ia akan meningkatkan kedalaman dan menyesuaikan lerengnya. Dengan kata lain, undur-undur adalah arsitek yang juga merangkap sebagai tukang bangunan, insinyur sipil sekaligus pengawas proyek. Ia melakukan semua itu sendiri tanpa cetak biru, namun hasilnya presisi. Kalau kita membayangkan seekor predator, mungkin yang langsung terlintas di benak kita adalah mata yang tajam, kecepatan yang tinggi, dan kekuatan yang besar. Tapi bagaimana jika salah satu pemburu paling mematikan di dunia serangga justru nyaris buta? Ya benar, larva undur-undur adalah contoh nyata bahwa untuk menjadi predator yang efisien, mata bukanlah segalanya. Secara anatomi, larva undur-undur hampir tidak memiliki kemampuan penglihatan yang berarti. Matanya sangat kecil dan sederhana, hanya mampu membedakan terang dan gelap.
tidak lebih dari bayangan dan intensitas cahaya. Dalam hal ini, ia bukan hanya lemah dalam melihat warna atau bentuk, tapi bahkan tidak mampu mengenali wujud mangsanya secara visual. Namun kekurangan ini bukanlah hambatan, justru sebaliknya alam membekalinya dengan sensor lain yang lebih jauh presisi dalam konteks habitat pasirnya. Di bawah lapisan pasir yang sunyi itu, larva undur-undur berubah menjadi detektor gerakan ultra sensitif. Ia tidak menunggu dengan sia-sia setiap kali ada makhluk kecil, biasanya semut atau serangga lainnya yang berjalan mendekati perangkapnya. Undul-undul dapat mendeteksi getarannya dari jarak beberapa sentimeter. Dengan tubuhnya yang tertanam di dasar lubang, ia memanfaatkan pasir sebagai media transmisi getaran. Penelitian menunjukkan bahwa undur-undur dapat membedakan intensitas getaran, mengidentifikasi ukuran dan arah datangnya mangsa, bahkan sebelum kontak terjadi. Sebagian ilmuwan menyamakan kemampuan ini dengan sistem sonar primitif, meskipun tentu tidak menggunakan suara, melainkan getaran mekanis yang merambat melalui pasir. Begitu mangsa terjatuh ke dalam jebakan, undur-undur bergerak dengan cepat dan menyergap dengan rahangnya yang khas, bentuk rahang yang menyerupai sepasang penjepit melengkung yang tajam. Tapi rahang ini bukan hanya alat untuk mencengkeram, ia juga berfungsi sebagai alat suntik biologis. Melalui ujung rahangnya, undur-undur akan menyuntikkan enzim pencerna ke dalam tubuh mangsa. Proses ini sangat cepat dan efisien. Enzim tersebut akan menghancurkan jaringan internal serangga, mengubahnya menjadi cairan kental. Ini adalah bentuk pencernaan eksternal, di mana makanan tidak dicerna di dalam perut undur-undur, tetapi diubah menjadi cairan terlebih dahulu di luar tubuhnya, kemudian dihisap melalui rahangnya seperti menggunakan sedotan. Setelah enzim bekerja, tubuh mangsa akan melemah dan akhirnya mati. Barulah undur-undur mulai menyantap. Tapi jangan bayangkan ia mengunyah. Tidak, ia menghisap cairan tubuh mangsanya seperti sup hangat. Nutrisi kaya protein yang telah disiapkan oleh enzim pencernaannya sendiri. Hanya bagian dalam yang diambil, bagian keras seperti cangkang, kepala dan kaki akan ditinggalkan begitu saja. Proses makan ini sangat cepat, efisien dan tak meninggalkan bau atau jejak yang bisa mengundang predator lain. Menariknya, meskipun dikenal sebagai predator ganas, undur-undur tidak memakan semua yang masuk ke dalam perangkapnya. Ia lebih menyukai semut bukan hanya karena sering lewat di area pasir, tapi juga karena tubuh semut memiliki tekstur dan kandungan cairan yang ideal untuk sistem pencernaan eksternal mereka. Beberapa mangsa dengan tubuh terlalu keras atau mengandung senyawa beracun justru akan dilepaskan atau dihindari. Ini menunjukkan bahwa undur-undur bukan sekedar makhluk instinktif, tapi juga memiliki kemampuan selektif dalam memilih makanannya. Bayangkan Anda adalah monster pasir yang ditakuti, bertaring, ahli jebakan, dan predator mematikan. Tapi kemudian suatu hari, tubuh Anda mulai berubah. Rahang Anda menghilang, kekuatan Anda sirna, dan Anda pun tumbuh sayap. Anda tidak lagi pemburu, melainkan hanya penumpang waktu. Menakutkan, bagi undur-undur itulah kenyataan. Inilah kisah tentang dua kehidupan dalam satu tubuh. Undur-undur mengalami metamorfosis sempurna, transformasi biologis dari larva ke bentuk dewasa yang benar-benar berbeda. Dalam fase larvanya, ia adalah makhluk bawah tanah bertaring, ahli dalam membangun jebakan dan memburu mangsa tanpa ampun. Namun begitu waktunya tiba, ia berhenti makan, menggali ruang kecil di bawah tanah, dan berubah total menjadi serangga bersayap yang lebih menyerupai capung malam. Fase dewasa ini dikenal sebagai fase imago, dan perubahannya sangat dramatis. Tubuhnya menjadi lebih ramping, matanya lebih besar, dan yang paling mencolok, ia kini memiliki sepasang sayap transparan yang memungkinkan terbang dalam cahaya senja. Inilah bagian yang mengejutkan. Fase larva dapat berlangsung selama 2 hingga 3 tahun, tergantung kondisi lingkungan, suhu, dan ketersediaan makanan. Selama itu, undur-undur hidup dalam keheningan pasir, memperbaiki perangkap, berburu, dan bertahan hidup.
Namun setelah bermetamorfosis menjadi dewasa, umur hidupnya hanya berlangsung dalam hitungan hari hingga minggu. Sebuah ironi biologis, ia hidup begitu lama dalam kegelapan dan kekuatan, hanya untuk terbang sebentar dalam kelemahan dan cahaya. Saat mencapai bentuk dewasa, undur-undur tidak lagi memburu atau membangun jebakan. Mulutnya bahkan tidak lagi dirancang untuk memangsa. Tugasnya kini hanya satu, berkembang biak. Sang jantan akan mencari betina melalui feromon dan sinyal visual. Lalu setelah proses kawin, betina akan bertelur di pasir, memulai siklus kehidupan baru. Dalam fase ini, segala kekuatan dan kegenasan masa lalunya tidak lagi relevan. Ia menjadi makhluk rapuh dengan satu misi, menyambung generasi. Bandingkan larva dan dewasa. Anda akan melihat dua spesies yang berbeda. Larva adalah simbol kekuatan dan taktik dengan tubuh kekar, rahang melengkung, dan insting tajam. Sedangkan undur-undur dewasa tampak lemah, mudah terluka, dan hanya bisa terbang rendah. Sayapnya yang tipis seperti kaca, tubuhnya yang lentur, dan gerakannya yang pelan mencerminkan bahwa fase ini bukan untuk berperang, tetapi untuk menyebarkan kehidupan. Inilah perwujudan dari prinsip bahwa kadang kelemahan fisik bukanlah akhir, tetapi awal dari misi yang lebih besar. Secara evolusioner, metamorfosis ini adalah langkah cerdas. Mengapa? Karena dengan memisahkan fungsi antara larva dan dewasa, undur-undur menghindari persaingan antar generasi. Larva memakan serangga, dewasa tidak. Larva bertahan hidup, dewasa menyebarkan keturunan. Tidak ada konflik internal dalam spesiesnya. Bentuk dewasa memang rentan dan lemah, namun justru sangat penting. Tanpa fase ini telur tidak akan disebar, populasi tidak akan bertambah, dan spesies akan punah. Ini adalah kompromi evolusi yang elegan, mengorbankan kekuatan demi kesinambungan hidup. Siapa sangka di balik pasir yang tenang dan tubuh mungil seekor undur-undur, tersimpan inspirasi teknologi masa depan. Dari rahangnya yang seperti alat suntik hingga kemampuannya membangun jebakan sempurna. Larva ini bukan hanya makhluk purba, ia adalah model hidup untuk penelitian sains canggih. Penelitian pertama yang menjadi sorotan adalah tentang struktur rahang dan sistem saraf larva undur-undur. Rahangnya yang melengkung bukan sekedar alat berburu, melainkan struktur biomekanik yang efisien. Para ilmuwan menemukan bahwa rahang ini berongga dan terhubung langsung dengan kelenjar pencerna, sehingga mampu menyuntikkan dan sekaligus menghisap cairan tubuh mangsa dengan presisi tinggi. Lebih dari itu, sistem sarafnya pun menjadi topik menarik. Dengan otak yang sangat kecil, larva undur-undur tetap mampu merespon getaran, mengevaluasi posisi mangsa dan mengatur gerakan tubuh serta rahangnya secara sinkron dan efisien. Ini menjadikan mereka model ideal dalam studi neurokontrol, sederhana namun efektif. Undur-undur juga menginspirasi dunia robotika mikro. Kemampuannya untuk membaca getaran dan merespon dengan akurasi tinggi menjadi bahan studi bagi pengembangan sensor sentuhan dan getaran dalam robot kecil. Beberapa proyek di bidang AI dengan otomasi meniru sistem keputusan undur-undur yang berdasarkan rangsangan sederhana namun menghasilkan respon kompleks dan efektif. Tidak hanya perilaku dan struktur, genetika undur-undur pun menarik perhatian dengan siklus hidup yang panjang sebagai larva dan singkat sebagai dewasa. Ilmuwan mempelajari pengaturan gen yang mengendalikan metamorfosis dramatis ini. Apa yang menyebabkan rahang menghilang, sayap tumbuh, dan insting berburu lenyap dalam sekejap? Jawabannya membuka pintu pada studi regulasi gen epigenetik dan pemrograman ulang sel, bidang yang relevan bagi pemahaman kanker, regenerasi, dan penuaan. Bahkan enzim pencerna milik undur-undur tengah dikaji sebagai kandidat enzim bioindustri karena efisiensinya yang tinggi. Selain potensi praktis, undur-undur juga memainkan peran penting dalam pendidikan sains.
Di berbagai sekolah dan museum, undur-undur dijadikan contoh nyata dari adaptasi, evolusi, dan metamorfosis. Karena perilakunya yang mudah diamati dan unik, ia menjadi alat pengajaran yang sangat efektif, murah, menarik, dan edukatif. Kadang jawaban untuk tantangan teknologi masa depan tidak datang dari laboratorium tercanggih, tapi dari makhluk kecil yang hidup bersembunyi di pasir. Undur-undur bukan hanya predator primitif, ia adalah inspirasi teknologi, guru evolusi, dan bukti bahwa alam adalah laboratorium terbaik.